kita lihat 3 hari perdagangan terakhir sih sebenarnya bukan Gotoh ya yang bikin turun gitu, karena, posisinya kita lihat kan Gotoh memang ARB ya, auto reject bawah, berarti kan sebenarnya kalau ARB kan udah nggak ada perdagangan gitu ya. Tapi ini sebenarnya trickle down dari, mungkin beberapa hari pertama ketika lockup period kelar gitu. Jadi, kita tahu, ketika harga lockup period kelar, justru memang traded volume-nya dari saham Gotoh kan memang cukup besar ya, gitu. Ini menyebabkan sebenarnya market waktu itu merespon cukup negatif gitu, karena bobot weighting Gotoh, pada saat ini menurut saya juga masih terlalu besar ya, considering dengan sebenarnya free float yang akan terjadi itu kan, sebenarnya free float-nya jauh lebih besar dibandingin ketika waktu listed gitu, karena banyaknya saham yang di-lock up, kemudian ini dianggap sebagai real market cap, ini membuat sebenarnya weighting Gotoh terlalu besar di awal listing, in my view ya gitu. Nah, ketika harga saham Gotohnya mulai turun kemarin, ya sudah otomatis karena weighting-nya masih cukup besar, akhirnya ini ikut drag down the whole index gitu. Belum lagi ditambah sentimen beberapa perusahaan yang memiliki investasi di Gotoh gitu. Jadi banyak investor yang mungkin panik gitu bahwa kemungkinan besar laporan keuangan di fourth quarter ini akan turun karena mungkin apa unrealized gain of investment in Gotoh gitu. Jadi saya rasa ini cukup beruntun penyebabnya, dan kalau kita lihat sebenarnya dalam 2 hari perdagangan terakhir, perdagangan merah ini disebabkan oleh saham-saham big cap yang lain gitu. Kita lihat ada beberapa investor yang take profit dari perbankan seperti Bank Mandiri, BCA. Kemudian juga saya ngeliatin ada outflow ya dari saham-saham pertambangan yang cukup besar ya. Kita lihat kan ITMG, itu market cap-nya juga cukup besar gitu. Kemarin ada Bayan juga yang market cap-nya Mhm. juga cukup besar gitu. Jadi banyak faktor sih yang mempengaruhi pergerakan IHSG dalam beberapa perdagangan hari terakhir. Oke, dengan melihat lowest level dalam sepekan terakhir yang berada di kisaran 6.683, apakah Anda melihat bahwa IHSG di pekan depan ini masih bisa menyentuh level psikologis sekitar 6.500, Mas Christopher? Kalau secara fundamental sih sebenarnya ya di harga-harga saat ini merupakan harga yang cukup menarik ya. Hmm, Cuman baik lagi kalau kita ngomongin technical atau flow ini kan sebenarnya susah ditebak ya, karena ya. ini kan tergantung juga dengan pasar regional gitu. Nah, kalau melihat kemarin low-nya sempat di 6.500 atau beberapa bulan yang lalu, ya mungkin saja tercapai gitu. Tapi kalau menurut saya sih secara fundamental mestinya kalau tanpa ada pengaruh teknikal dari seperti Gotoh atau outflow yang cukup besar dari weighting Gotoh, mestinya IHSG kita masih berada di level 7.000 ya, Mhm. secara fundamental gitu. Karena kalau kita lihat secara EPS growth, kemudian juga kita lihat dari kinerja perbankan, sebenarnya IHSG nggak sewajarnya berada di level saat ini ya. Jadi ini Hmm. menurut saya lebih ke technicality dari pasar Indonesia aja sih. Oke, saya akan beralih ke Mas Malik. Apakah Anda sudah tergabung bersama kami? Mas Malik? Sudah. Oke, Mas Malik, kalau pandangan Anda sebetulnya berapa sih valuasi wajar IHSG sebenarnya saat ini? Apakah masih ada potensi untuk tertekan lebih lanjut atau sudah mulai ada sinyal-sinyal untuk rebound? Saya pertama melihat dari segi teknikal. Kalau segi teknikal kita support kemarin di angka 6.800 sudah tertembus. Ini memungkinkan IHSG untuk melanjutkan dulu ke level support untuk menyentuh 6.600, dan setelah itu saya berpikir ada kemungkinan untuk rebound di Mhm. pekan ketiga. Itu secara teknikalnya, karena pergerakan IHSG kali ini masih ada di dalam tren sidewise-nya atau tren konsolidasinya antara harga resisten di 7.300 dan harga support di 6.600. Makanya saya tadi bilang akan ada kemungkinan rebound di pekan ketiga dari 6.600, nanti mencoba ke harga resisten terdekatnya di 7.100. Kemudian secara fundamental kita juga melihat katalis rilis data ekonomi Indonesia juga masih positif, dari Cadep juga masih ada pertumbuhan, kemudian rilis data seperti IKK juga penurunannya tidak terlalu signifikan gitu kan.
saya kira sampai akhir tahun IHSG dapat kembali ke angka 7.000. Cuman karena sekarang ada beberapa sentimen dari koreksinya perbankan, masih ada aksi taking profit, kemudian juga GoTo serta penurunan saham-saham yang invest di GoTo gitu kan. Itu saja Mbak. Oke, Mas Malik melihat IHSG yang terus tertekan dalam 9 hari terakhir, apakah Anda melihat fenomena window dressing yang biasanya terjadi Desember ini masih akan terjadi? Karena mengingat dalam beberapa hari terakhir saham-saham big caps utamanya juga perbankan ini terus dilanda aksi profit taking, kemudian juga tadi dikatakan oleh Mas Christopher saham-saham di pertambangan juga cukup banyak outflow-nya. Seperti apa Anda melihatnya? Begini Mbak, untuk sekarang justru penurunan IHSG hari ini menjadi ruang atau ruang tumpangan buat investor buat masuk lagi gitu untuk memenuhi window dressing itu. Karena kita tahu sekarang perbankan seperti BBCA, BBRI, BMRI yang terkoreksi gitu dan tentunya valuasinya lebih murah gitu dibanding ketika investor harus beli di harga all time high-nya gitu.